Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidasy syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada subuh hari yang berbahagia ini, di hari Selasa tanggal 11 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap ba'da subuh dalam program kajian rutin subuh dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita masuk pada pembahasan kita, maka kami mengingatkan untuk senantiasa memanfaatkan dari sisa-sisa hari-hari Ramadan kita, bahwa 10 hari pertama Ramadan sudah meninggalkan kita, sepertiga Ramadan sudah tidak akan kembali lagi. Maka di 20 terakhir ini, mari kita sama-sama memanfaatkan setiap detik-detik Ramadan. Setiap detik di bulan Ramadan itu sangat-sangat bermanfaat. Maka jangan sampai dibuang sia-sia. Jangan sampai habis detik Ramadan kita hanya dengan berselancar di media sosial. Habis waktu kita dan tidak ada amalan soleh yang diisi di dalamnya. Justru detik-detik Ramadan kita dikerjakan dengan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia, yaitu tidak bernilai pahala dan juga tidak mengandung dosa. Sia-sia, tidak mengandung pahala dan juga tidak mengandung dosa. Nol. Iya. Tidak ada nilainya. Untuk itu di bulan Ramadan ini kita betul-betul memanfaatkan momen ini untuk senantiasa mengisinya dengan amal-amal soleh, ya. Dan kita ingatkan tentang ibadah kita, ya. Syartani, ada 2 syarat diterima amalan soleh. Ada 2 syarat ibadah kita itu diterima. Apakah kita bisa mengetahui ibadah kita diterima atau tidak? Bisa kita ketahui atau tidak? Bisa. Kita bisa mengetahui ibadah kita ini diterima atau tidak. Salat subuh kita tadi diterima atau tidak. Pengajian tadi apakah diterima oleh Allah atau tidak? Bisa dideteksi. Iya. Kalau mengetahui secara persis, itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi ada namanya indikator, ada namanya mendeteksi, ya, ukuran apakah ibadah itu diterima atau tidak. 2 syaratnya, al-ikhlasu wal mutaba'ah. Apa itu? 2 syarat diterimanya amalan soleh. 2 syarat diterimanya amal soleh. 2 diterima syarat amal soleh. 2 syarat diterimanya amal soleh. Wal mutaba'ah, al-ikhlasu wal mutaba'ah, ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa mendeteksi apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah. Syarat yang pertama harus ikhlas. Dan ikhlas itu bukan lawan daripada paksa. Bukan berarti orang yang dipaksa beribadah berarti dia tidak ikhlas.
Ya, ini pemahaman yang tidak benar. Bisa jadi dia ikhlas dan dalam keadaan terpaksa. Misalnya dia bangun subuh, dibangunkan oleh orang tuanya. Dia terpaksa bangun dan terpaksa sholat subuh. Tetapi dia sholat subuh tetap meyakini bahwa saya sholat subuh ini karena Allah. Saya sholat subuh ini semata-mata karena Allah, walaupun dalam keadaan terpaksa. Maka walaupun dia dalam keadaan terpaksa, tetapi hatinya tetap kepada Allah, maka bisa dikatakan dia adalah orang yang ikhlas. Iya, orang yang ikhlas. Jadi apakah dia sukarela, apakah dia terpaksa, intinya bagaimana hatinya dalam beribadah. Kalau hatinya semata-mata karena Allah, maka insya Allah dia termasuk orang yang ikhlas. Ya, justru ketika mengerjakan sesuatu dalam keadaan terpaksa, itu bisa jadi pahalanya lebih besar, karena di situ ada bentuk perjuangan. Ya, ada bentuk perjuangan. Ada si A dan si B. Si A ini bangun sholat subuh karena sukarela, karena sudah biasa, sudah rutin, dan sholat subuhnya karena Allah. Ya. Dan yang kedua, ada si B yang sholat subuh karena terpaksa bangun, berat dia bangun. Ya. Tetapi hatinya tetap semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa jadi si B ini lebih besar pahalanya karena dia telah berjuang untuk bangun sholat subuh. Adapun si A tadi, dia sudah terbiasa. Ya, dia sudah terbiasa bangun subuh, sehingga ya apa yang dia kerjakan adalah sesuatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ikhlas itu bukan lawan daripada paksa, tetapi ikhlas itu adalah mencari ridha Allah dan meraih pahala akhirat. Itu ikhlas. Jadi dua itu ikhlas. Ikhlas itu mencari ridha Allah dan meraih pahala akhirat. Ikhlas itu mencari ridha Allah dan meraih pahala akhirat. Jadi kalau ada yang bertanya, kita kan belajar di pesantren, ditanya Ki, apa itu ikhlas? Apa jawabannya? Mencari ridha Allah dan akhirat, dan meraih pahala akhirat. Itu ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu kesimpulannya itu dua tadi. Kita mencari ridhonya Allah dan juga kita mau untuk mendapatkan pahala. Iya. Mau untuk mendapatkan pahala. Apakah boleh kita sholat subuh dengan niat untuk mendapatkan pahala? Boleh atau tidak? Boleh. Bolehkah kita semangat untuk khatam-khatam Quran dengan tujuan untuk mendapatkan pahala? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Ya, jadi para jamaah sekalian, itu disebut dengan ikhlas, yaitu mencari ridha Allah dan meraih pahala akhirat. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah sesuai dengan contoh dari Nabi. Apakah ibadah kita ini pernah dikerjakan oleh Nabi? Apakah ibadah kita ini ada petunjuknya dari Nabi? Iya. Kalau sudah terkumpul dua ini, maka insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau salah satunya tidak ada, salah satunya saja pincang, ada yang pincang, maka pasti tidak diterima. Contoh orang yang ya mengaji ikhlas karena Allah, tapi mengajinya di WC. Mengajinya di mana? Di WC. Diterima atau tidak? Tidak. Yang mana yang cacat? Ikhlasnya atau mutaba'ahnya? Ikhlasnya atau mutaba'ahnya? Mutaba'ah. Kenapa tidak mutaba'ah? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan mengaji di mana? Di WC. Khalas. Taib. Kemudian ada orang yang bersedekah tetapi dengan tujuan riya. Diterima atau tidak? Tidak. Apanya yang cacat? Ikhlasnya atau mutaba'ahnya? Pernahkah Nabi mencontohkan sedekah? Pernah atau tidak? Pernah Nabi bersedekah? Nabi memberikan petunjuk untuk bersedekah? Mutaba'ah aman atau tidak?
aman. Apanya yang bermasalah? Ikhlasnya. Maka tidak diterima. Begitu saja pertanyaannya. Apakah ibadah ini kita bisa mendeteksi diterima atau tidak? Maka keluarkan dua pertanyaan. Kamu ikhlas dan kamu mutabah atau tidak? Iya. Barakallahu fiik. Kemudian misalnya ada orang yang mengerjakan salat subuh, hatinya semata-mata karena Allah, tapi 3 rakaat salat subuhnya, 3 rakaat ini saking jagonya dia bilang tadi malam, dia bilang, Pak Ustadz 20 hari terakhir ini harus dimaksimalkan, kalau gitu subuh kita tambah 1 rakaat. Diterima atau tidak? Karena kenapa? Apanya yang cacat? Mutabaahnya atau ikhlasnya? Mutabaahnya. Masya Allah. Karena ya, dia tadi semata-mata karena Allah, ini sudah aman atau tidak? Aman. Sudah bagus ini. Cuma yang satunya yang bermasalah. Karena 3 rakaat itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Yang ada sholat subuh hanya 2 rakaat. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kam muridin lil khairi lam yusibuhu. Itu bisa ditulis, itu perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud ditulis. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kam muridin lil khairi. Ya, bisa ditulis saja Latinnya. Kalau pasukan Badar sudah tulisan Arab ya. Mana pasukan Badar? Coba angkat tangan. Pasukan Badar. Ahsantum. Ya. Pasukan Uhud, pasukan Khandaq, ya. Jadi yang Badar ini sudah harus tulis bahasa Arabnya ya. Kam muridin lil khairi. Ya. Ya. Kalau tidak bisa Latinnya saja, tulisan Indonesia saja. Kam muridin lil khairi. Jangan dipaksa-paksa ya. Ya. Berujung-ujungnya tulisan Cina. La haula wala quwata illa billah. Tulisan apa ini? Tulisan Arab. Apanya Arab? Mirip tulisan Cina. Ada juga yang menulis tulisan Arab kayak lontara. Ya. Kam muridin lil khairi lam yusibhu. Ya, kam muridin lil khairi lam yusibhu. Kam muridin lil khairi lam yusibhu. Artinya, betapa banyak manusia kam muridin lil khairi lam yusibhu, pakai ba ya, lam yusibhu. Betapa banyak manusia yang menginginkan apa? Kebaikan. Ya, betapa banyak manusia yang menginginkan kebaikan, lam yusibhu, tetapi pahalanya tidak sampai. Ya, tetapi pahalanya tidak sampai. Masya Allah. Kan kebaikan tetapi pahalanya tidak sampai. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tadi apa? Kam, coba sama-sama. Kam muridin lil khairi lam yusibhu. Lagi. Kam muridin lil khairi lam yusibhu. Lagi. Kam muridin lil khairi lam yusibhu. Artinya, betapa banyak manusia yang menginginkan kebaikan tetapi pahalanya tidak sampai. Ya, tetapi pahalanya tidak sampai. Banyak manusia yang menginginkan kebaikan tetapi ternyata pahalanya tidak sampai. Ini dihafal perkataan ini ya. Abada kam muridin lil khairi lam yusibuhu. 3 kali. Lam yusibuhu. Naam. Naam. Coba jangan dilihat catatannya. Naam.
Lagi? Nah, kam muridin lil khairi lam yusibhu. Artinya kebaikan akan tetapi pahalanya tidak sampai. Anu makan jamu mengajimu tahu mana boleh diteang na mengaji. Anu makan mengaji tapi di WC bagaimana? Kita katakan kam muridin lil khairi lam yusibhu. Banyak orang mengatakan baik-baik tapi pahalanya tidak sampai ke langit. Jadi kebaikan itu apa tolak ukurnya kebaikan? Apakah mencocoki ya kearifan lokal, adat istiadat, atau apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah, itulah kebaikan. Tidak bisa kita mengukur kebaikan ya. Seperti misalnya baju adat yang terbuka auratnya ya, kelihatan dadanya, kelihatan pusarnya, kemudian mengatakan ini kan adat kita. Wah, tidak bisa. Kalau melanggar agama tidak bisa kita dijadikan. Adat yang mengikuti aturan agama bukan agama yang disuruh tunduk kepada adat. Iya. Jadi saya ulangi, adat yang mengikuti agama, bukan agama yang dipaksa untuk tunduk kepada adat. Iya. Kalau melanggar agama, tidak bisa. Iya. Jadi para jamaah sekalian, kita bisa sampaikan kalau ada yang mengatakan makanja ada mengajinya, ya, ada zikir-zikirnya. Tetapi ingat, kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, maka kita sampaikan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan apa? Kam muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi pahalanya tidak sampai. Dia melakukan kebaikan itu kan tujuannya mau dapat pahala. Tapi kata Abdul bin Mas'ud tidak sampai. Mau bagaimanapun tidak sampai. Karena tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak semua mengatakan makanja bagus ini, apanya dilarang, kenapa sedikit-sedikit bid'ah, kenapa sedikit-sedikit sesat. Subhanallah. Iya. Jadi kita tidak mau mendengarkan kata-kata bid'ah. Padahal bid'ah itu Nabi sendiri yang menyebutkan. Iya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Apa saja dalam urusan agama yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya maka tertolak. Ya. Jadi para jamaah sekalian, semua kita menginginkan kebaikan, tetapi jangan sampai kebaikan kita ini tumpah-tumpah saja. Maksudnya tidak sampai. Kita menginginkan kebaikan yang kita usahakan itu sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak usah bingung, dua saja syaratnya. Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ikhlas itu lawan katanya apa? Riya. Ikhlas lawannya ini riya. Ya. Dan semua penyakit hati secara umum ya. Jadi ikhlas itu lawan katanya apa tadi? Riya dan segala penyakit hati. Contoh hasad, dengki masuk semua itu. Dan mutaba'ah itu lawan katanya bid'ah. Mutaba'ah lawan katanya apa? Bid'ah, sesuatu yang baru dikerjakan dalam urusan agama atau semua turunan-turunannya. Jadi Nabi tidak hanya sekedar mengajak umat kepada kebaikan, tidak hanya amar ma'ruf, tapi Nabi juga nahi mungkar. Kita yang senangnya yang mengajak saja, ayo pergi sholat, ayo pergi mengaji, ayo pergi pengajian. Tapi panas tadinya kalau tidak boleh begini, anu baru ini, tidak boleh. Kita tidak panas telinga kita kalau dengar begitu. Kita maunya yang enak-enak saja, ayo pergi sholat. Yang mana lebih berat, amar ma'ruf atau nahi mungkar? Yang mana lebih berat, amar ma'ruf atau nahi mungkar? Ya. Kalau misalnya ada orang yang di pinggir jalan minum khamar di depan kita, nah kita sedang mau pergi sholat, ya maghrib misalnya, buka puasanya pakai khamar, la haula wala quwwata. Kan tadi kan dia mau pergi sholat maghrib, ketemu di pinggir jalan orang yang minum khamar, berarti dia buka puasa pakai khamar. Kita bilang, ayo pergi sholat.
Bisa atau tidak? Bisa. Tapi kita dah, jangkrik minum. Waduh, itu yang agak berat itu. Ya. Kalau mengajaknya sekedar mengajak, insya Allah. Mari ada pergi salat sama-sama, insya Allah masih bisa. Kalau tidak boleh begitu. Ini khomar. Wah, itu agak berat. Ya, jadi agama Islam bukan hanya amar ma'ruf, tapi ada nahi mungkar juga. Kata ulama kita, seandainya ada rukun Islam yang keenam, rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Seandainya ada rukun Islam yang ada 6, maka yang 6 itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seandainya tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar di dunia ini, hancur dunia. Hancur dia. Anak-anak misalnya mau dibiarkan begitu saja, mau pacaran, mau bergaul pergaulan bebas, biarkan begitu, ada namanya hak asasi manusia. Hancur dunia ini kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pembiaran itu akan menghancurkan dunia. Pembiaran itu akan menghancurkan dunia. Makanya harus ada orang-orang yang menegur, harus ada orang yang mengatakan tidak boleh, harus ada orang yang mengatakan jangan, harus yang mengatakan syirik, harus ada yang mengatakan ini bid'ah, jangan kerjakan. Harus ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kalau tidak, hancur ini dunia. Bayangkan kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi saja kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar selesai. Di jalan raya itu, ya, orang lampu merah, lanjut saja, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi itu sedang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Apa kemungkaran? Menerobos lampu merah walaupun pagi-pagi. Saya masih pagi-pagi di jam 6, wah, tidak ada mobil, kenapa lampu merah, terobos saja. Ittaqillaha, apa artinya ittaqillaha semakunta? Bertakwalah atau takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Ini kalau lampu merah, kalau jam-jam siang dia taati, tapi kalau pada subuh, ya kan biasa ada lampu merah kan? Tidak ada mobil ini lurus-lurus saja. Ya, tetap kita mengikuti aturan. Ya, begitu saja, karena ada Allah yang lihat. Ya, ada Allah yang lihat. Ketika ditilang, barakallahu fi, kenapa kita tidak pakai helm? Bilang tidak kuliah ki Pak. Seandainya kuliah ki pakai helm, astagfirullahaladzim. Orang itu pakai helm bukan karena polisi, untuk ya keamanan. Jadi pada jamaah sekali itu tadi, ya, betapa banyak menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai. Jadi kalau orang mengatakan makan jamu ini, makan jadi bagus, dia ada mengajinya, kenapa dilarang? Kenapa kita bilang sesat? Kenapa kita bilang bid'ah? Keluarkan perkataan Abdul bin Mas'ud. Apa kata beliau? Kan muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, ternyata pahalanya tidak sampai. Barakallahu fi. Jadi kebenaran dan kebaikan apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah, dan keburukan itu apa yang tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Itu saja intinya. Iya. Kalau Al-Quran sudah menyetujui, fix dia adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau Al-Quran melarang, fix dia adalah sesuatu yang salah, pasti sesuatu yang bermasalah dan nilainya negatif di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi apa tadi 2 syarat diterimanya ibadah? Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Itu passwordnya. Apa itu? Wal mutaba'ah. Kita sampaikan begitu. Kalau kita menegur tabe, jangan kerjakan begini, tidak boleh kita itu mapanono misalnya. Iya, tidak boleh. Iya. Kalau mapanono misalnya itu, ya, memberikan sesajen kepada yang penghuni sungai atau penghuni laut, apanya yang bermasalah di situ? Mutaba'ah. Dia mungkin ikhlas, ya. Bisa jadi dia ikhlas, ya. Oh, saya ikhlas ini dari hati yang paling dalam. Saya kerjakan ini karena Allah. Tetapi yang cacatnya apa? Mutaba'ah. Nabi tidak pernah mengerjakan seperti itu, memberikan sajian kepada penghuni sungai, penghuni laut, tidak pernah. Walaupun dia mengatakan saya ikhlas. Ya, lebih parah lagi kalau dia melakukan kesyirikan untuk riya lagi. Duanya cacat. La haula wala quwata illa. Atau melakukan perbuatan bid'ah dengan tujuan riya, la haula. Jadi bukan hanya sekedar tidak mutabah, dia juga tidak ikhlas. Jadi dua-duanya jatuh. Orang biasanya itu salah satunya, ini enggak, dua-duanya.
La haula wala quwata illa billah. Jadi begitu para jamaah sekalian untuk kita mengetahui. Tapi setelah kita sampaikan ini tidak diterima ini. Kenapa ya? Karena tidak ikhlas. Tapi tetap dia ngeyel. Anu makanja ini. Keluarkan peluru. Apa pelurunya? Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Kam muridin lil khairi lam yusibuhu. Betapa banyak menginginkan kebaikan tapi tidak sampai. Dia tetap ngeyel, sudah, tinggalkan saja. Baik. Ya seperti itu. Barakallahu fiik. Tapi memang berdakwah harus sabar, ya, terutama kepada orang tua, ya, perlu harus sabar karena mereka yakini itu lama, mereka meyakini itu bertahun-tahun, ya. Kemudian kita yang baru mencicipi garam, baru datang, kemudian mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu tentunya perlu kesabaran. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Baik, jamaah sekalian sama-sama berbahagia. Pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sampaikan pada kaidah yang ke-17 di mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Artinya, punya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26, ya. Maka perhatikan di situ, sesungguhnya orang yang paling baik. Paling baik itu maksudnya paling idealnya, paling bagusnya itu mencari pekerja yang terkumpul padanya dua sifat, yaitu sifat kuat dan sifat amanah. Jika ada orang yang mempunyai sifat kuat dan dia juga amanah, maka dia sama dengan profesional, ya. Tetapi boleh kita mengambil pekerja yang, ya, tidak ada dua syarat ini, atau salah satunya atau dua-duanya boleh, tetapi jawabannya dia tidak afdol, dia tidak afdol. Makanya saya pakai kata-kata yang paling baik. Yang paling baik berarti ada juga yang standar, yaitu baik. Tapi kalau mau yang paling bagus, mau paling berkualitas, maka kita mencari pekerja yang dia kuat dan dia amanah. Tetapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, bahwa dua hal ini terkumpul pada satu orang itu terbilang sangat sulit ditemukan. Di zamannya beliau saja sangat sulit ditemukan, yang mana di zaman beliau pasti lebih banyak orang-orang soleh daripada zaman kita. Kira-kira mana lebih soleh? Banyak orang soleh di zaman salaf dulu atau di zaman kita? Yang mana lebih banyak orang soleh didapat? Salaf. Ya. Orang kita ini kan agak jarang kita dapat orang-orang soleh, kecuali sedikit. Jadi di zaman beliau mengatakan ini pun sangat sulit ditemukan, apalagi di zaman kita. Ya. Jadi pada jamaah sekalian, paling idealnya memang itu. Tetapi kalau tidak, ya jangan sampai kita tutup kita punya toko gara-gara tidak ada yang memenuhi standar, ya. Jadi yang paling penting adalah di seseorang yang bisa dipercaya, ya. Paling minimal pekerja yang paling minimal dia harus ada jujur, itu paling minimal. Dia harus jujur. Kapan tidak jujur selesai, ya. Kapan tidak jujur pekerja kita, pegawai kita, itu paling minimal itu jujur, ya. Lebih bagus kalau jujur dan dia orang muslim, paling bagus. Tapi kalau tidak, ya maka hukum bermuamalah dengan non muslim boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana di kota Madinah banyak orang-orang Yahudi dan Nabi berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita lanjutkan, kita memurojaah apa yang telah kita sebutkan pada kaidah yang ke-13. Yang ke-13, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya, orang tua dan anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaat. Surah An-Nisa ayat ke 11, 14.
fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka tidak bisa menjawab tantanganmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Kaidah yang ke-15, aqibatul muttaqin, artinya dan kesudahan yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Kemudian kaidah yang ke-16, qul la yastawil khabithu wat thayyib, katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat ke-100. Kaidah yang ke-17, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Lagi, inna khaira man istajartal qawiyul amin, artinya sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Ahsantum. Baik jamaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu al-11 min kitab Qawaidi Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal haya, al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah ampuni kami ولأستاذنا dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah ma'asyadhu hafizahullah ta'ala, bersama dengan penyerahan dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-18, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Fatir ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu ats-tsamina 'ashar. Kaidah yang ke-18 adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir ayat ke-43, wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Wa makras sayyi'i wa la yahiqul
makrus sayyi'u illa bi ahli. Artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencah sendiri. Surah Fatir ayat 43. Ya, pasukan Badar. Kenapa dibaca wa makros sayyi di sini? Kemudian setelah itu ada dibaca al makrus sayyi'u. Jadi yang pertama dibaca as-sayyi, dan kenapa yang kedua dibaca as-sayyi'u? Pasukan Badar yang pertama, kenapa dia dibaca kasrah? Li'annahu mudhafu ilaihi. Ahsantum. Mudhaf itu makra, as-sayyi mudhafun ilaihi. Ya, karena dia nakira plus ma'rifah, makros sayyi. Kemudian yang satunya al-makrus sayyi'u. Kenapa itu al-makrus sayyi'u? Kenapa dia doma dan doma? Na'tun wa man'utun. Ahsantum. Dia adalah ma'rifah plus ma'rifah, sama-sama ada alif lamnya, jadi dia mengikut harokatnya. Ya. Baik, kaidah ini insyaallah taala kita akan jelaskan di pada pertemuan ini. Nah, kaidah Al-Quran ini hadir untuk menjelaskan sunnatullah terkait interaksi manusia satu dengan yang lainnya. Ayat ini tercantum dalam surah Fatir terkait penggambaran Allah tentang orang-orang yang membangkang dan durhaka kepadanya. Baik kita mengutip seluruh ayat ini akan memiliki pemahaman yang utuh terhadapnya. Allah berfirman, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka kecuali jauhnya mereka dari kebenaran, karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Fatir 42-43. Lengkapnya kaidah ini itu disebutkan di surah Fatir ayat 42 dan 43. Di mana di sini disebutkan orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Ya. Dan kita ketahui bahwasanya memang orang kafir itu, ya. Kenapa di sini orang kafir bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Bukankah orang kafir itu, ya, namanya orang kafir? Tapi kenapa di sini orang kafir bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuatnya, bahkan dengan seyakin-yakinnya? Orang kafir itu yang bermasalah tauhid rububiyahnya atau tauhid uluhiyahnya? Rububiyah atau uluhiyah? Baik, bersumpah ini rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Dia meyakini Allah itu Maha Esa. Tapi dia punya masalah itu di uluhiyah. Dia menyembah bukan karena Allah, tapi meyakini Allah pencipta, Allah menghidupkan, mematikan, itu semua orang meyakini. Tapi orang kafir yang bermasalah jatuhnya di tauhid uluhiyah, yaitu penyembahan dia bukan kepada Allah, menyembahnya selain Allah. Maka mereka kalau bersumpah, dia bersumpah dengan nama Allah. Iya. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan seperti para nabi itu datang untuk memberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapatkan petunjuk dari salah satu umat yang lain. Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya itu menambah kepada mereka kecuali jauhnya dari kebenaran. Jadi ternyata ketika datang nabi justru bukan semakin mendapatkan hidayah, semakin jauh daripada hidayah. Karena dua sebab. Apa sebabnya itu? Pertama karena, lihat ayatnya, karena kenapa? Kesombongan. Yang kedua, dari ayat itu apa? Kesombongan? Ya, rencana mereka yang jahat. Sudah dapat ayatnya? Kijada, apa penyebabnya? Kenapa mereka semakin jauh dari hidayah? Sudah datang nabi tapi semakin jauh dari hidayah. Dua sebabnya. Karena apa? Kesombongan dan
rencana mereka yang jahat. Ada memang rencana yang jahat. Jadi dua sifat ini yang membuat orang jauh daripada hidayah. Sombong dan juga dia punya rencana yang jahat. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Naam. Makna kaidah ini secara ringkas, orang-orang kafir dan kaum pembangkang bersumpah jika seorang rasul dari sisi Allah datang kepada mereka untuk memberi ancaman dan hukuman Allah, maka mereka akan istiqomah dan mengikuti kebenaran. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun tatkala Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka malah bertambah kufur dan semakin jauh dari kebenaran. Sumpah yang mereka telah ucapkan tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran, akan tetapi hanya merupakan ekspresi kesombongan mereka terhadap makhluk Allah yang menetap di muka bumi. Yang mereka kehendaki adalah rencana jahat dan budaya, kebatilan dan pengkhianatan. Sehingga Allah mengatakan rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Yang ditunggu oleh mereka dari rencana jahat itu adalah hukuman dan kejahatan yang sama yang pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum mereka. Mereka tidak akan selamat dan tidak ada orang pun yang sanggup mengganti ketetapan buruk itu atau tidak sanggup mengalihkan azab itu kepada orang lain. Baik, berarti di sini disebutkan bahwa apa makna kaidah ini? Bahwa orang kafir, dan yang dimaksudkan orang kafir di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab, ahli kitab. Mereka membangkang, bahkan bersumpah dengan atas nama Allah, kalau misalnya ada nabi yang datang diutus kepada kami, maka dia akan istiqomah. Berarti kan mereka akan istiqomah dan mengikuti kebenaran. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru mereka semakin jauh karena kesombongan dan mempunyai rencana yang jahat. Ya. Saya tanya, siapa pewarisnya para nabi sekarang ini? Kan nabi sudah tidak ada. Siapa pewarisnya para nabi? Para ulama. Ya, di bawah-bawahnya lagi para ulama siapa? Ustadz-ustadz, dai-dai. Insyaallah kalau di pesantren ke Ustadz Firanda, kamu atuh, insyaallah saya datang tuh. Datang tidak datang juga. Coba. Jadi memang ini hanya ekspresi kesombongan saja. Tidak datang. Ya. Jangankan Ustadz, ya, biar malaikat Jibril turun kasih ceramah sekarang ini, kalau kita tidak mau berubah sendiri maka tidak bisa. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai siapa yang mengubah duluan? Dirinya sendiri. Jadi biar malaikat Jibril turun pergi ceramah di sini kasih cerdas, tidak bisa juga kalau bukan dari kita sendiri. Ya, jadi seperti ini. Mereka mengatakan, kalau ada nabi, insya Allah kita istiqomah, insya Allah kita akan mengikuti petunjuk. Ujung-ujungnya datang Nabi Muhammad, justru dicuekin Nabi Muhammad. Ya, jadi rencana yang jahat dan kebohongan atau kesombongan ini menyebab orang jauh daripada hidayah. Nah, makna inilah yang dikatakan oleh kaidah di atas. Makna yang senada juga pernah disebutkan Allah dalam surat yang lain seperti firman Allah, wahai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Yunus 23. Atau seperti firman Allah, barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Al-Fat ayat 10. Bahkan Allah menetapkan bahwa rencana jahat merupakan cara yang dipakai oleh para nabi dan rasul untuk memperdayakan mereka. Allah berfirman, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu adalah kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri dan orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa tempat persidangan yang baik itu. Allah ayat 42. Allah juga berfirman, dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar pada hari ini. Allah melarang makar mereka itu, dan sesungguhnya mereka itu amat besar sehingga musuh dapat banyak karenanya. Ibrahim 4. Dalam sejarah-sejarah sebelumnya, orang-orang yang merencanakan keburukan dia sendiri yang akan mendapatkannya. Senjata makan Tuhan, ya, senjata makan Tuhan. Jadi orang yang seperti di surah Al-Fat ayat 10 ini, barang siapa yang melanggar janjinya,
niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Ya, pernahkah kita melanggar janji, kemudian ternyata ada suatu hari kita sendiri yang kena? Ya, kita sendiri yang kena. Maka pernah kita janji orang, misalnya, insya Allah saya janji saya bayar hutang saya sekian. Ternyata pas kita kasih uang orang, kasih pinjam orang, dia juga kerjakan seperti itu, seperti apa yang kita kerjakan. Ya, jadi itu banyak dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat kehidupan kita, ya ada yang seperti ini. Kalau kita melakukan kejahatan kepada orang, orang lain juga akan melakukan kejahatan kepada kita. Nah, contoh-contoh bersifat pribadi yang menjelaskan makna kaidah ini sangat banyak jumlahnya dalam Al-Quran. Akan tetapi kita hanya akan mengutarakan beberapa di antaranya. Yang pertama, kita dalam Al-Quran tentang rencana jarak saudara-saudara Nabi Yusuf kepada dirinya. Apakah dampak dan akibat mana yang mereka buat? Allah menggambarkan padahal kami tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam gua, dan mereka sedang mengatur hidayah. Yusuf 102. Memang benar bahwa saudara-saudara Yusuf bertobat dan mengakui kesalahannya karena mereka menyelidiki ayah dan saudaranya sendiri Yusuf dengan beragam cara. Namun jika yang mereka itu kembali menjerat diri mereka sendiri, sementara Yusuf mendapat kebenaran dan kebenaran yang lain. Sebagai kita jadi terpuji sebab Yusuf telah memperlihatkan sikap kawan, pemaaf dan penyantun. Baik, jadi contoh kejahatan yang direncanakan oleh saudara-saudara Yusuf. Ya, kan saudara Yusuf itu ihda asyara kaukaba, ada 11 orang. 11 orang, salah satunya Nabi Yusuf, berarti 10 orang. 10 orang ini saudara Nabi Yusuf mempunyai rencana jahat, karena memang bapak daripada Nabi Yusuf itu ya sangat mencintai Yusuf, karena diantara 11 ini beliaulah yang paling soleh, ya, apalagi gagah juga orangnya, masya Allah. Jadi 10 orang anak ini yang merasa cemburu, ya, sehingga Nabi Yusuf ini dibuatkan makar, dibuatkan rencana jahat, ya. Yaitu ada 9 orang yang berencana jahat kecuali 1, ya, Benyamin, ya. Kalau Benyamin ini dia sebenarnya tidak terpengaruh dengan yang 9. Tapi ala kulli hal karena banyak 9 yang berencana, maka dibuanglah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dibuang dalam sumur, ya. Kemudian atau dibuatkan kasus bahwasanya ketika mereka pulang dari membawa Yusuf ke tengah hutan, maka saudara-saudara ini membawa kain bajunya Nabi Yusuf, bahwasanya Nabi Yusuf itu telah dimakan oleh serigala. Pertanyaannya, serigala apa yang memakan Nabi Yusuf? Warnanya abu-abu atau warnanya hitam? Disebutkan dalam riwayat. Pernah kita dengarkan warna apa itu serigala yang memakan Nabi Yusuf? Abu-abu atau hitam? Warna apa? Misalnya pernah dengar mungkin sejarah Nabi Yusuf waktu kecil, itu yang serigala yang memakan Nabi Yusuf itu warnanya abu-abu atau warnanya hitam? Warna hitam, ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ya. Jadi Nabi Yusuf tidak dimakan serigala, karena itu hanya drama. Karena itu hanya apa? Drama. Itu hanya drama. Kan ya coba. Jadi kan tidak ini, ya, tidak dimakan serigala, cuma memang pura-pura bahwasanya Nabi Yusuf dimakan serigala, padahal tidak, ya, padahal tidak. Nah, jadi rencana. Tapi ini panjang ceritanya, dan ini kisah yang terbaik. Kalau bahasanya novel yang paling terbaik itu adalah novelnya Nabi Yusuf. Luar biasa ini ceritanya. Pada intinya Nabi Yusuf menjadi akhirnya, ya, wal aqibatu lil muttaqin. Nabi Yusuf menjadi menteri keuangan, kemudian saudara-saudaranya itu datang untuk meminta pekerjaan. Ya, itu akhirnya itu. Panjang sebenarnya cerita Nabi Yusuf. Dan cerita Nabi Yusuf ini sangat banyak hikmahnya, ya, dan kami pernah mengikuti kajian tentang 1000 faedah atau 100 faedah kisah Nabi Yusuf. Mudah-mudahan di pesantren kita bisa kita kaji ini, ya. Ya, mudah-mudahan setelah qawaid Qur'aniyah bisa kita kaji bagaimana kisah Nabi Yusuf itu. Sangat sekali, banyak sekali pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Di situ ada
pengorbanan, di situ ada cinta. Nah, ini juga Nabi Yusuf itu ada kisah cinta di situ di dalam. Iya, ada juga namanya orang tua. Iya, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari tadabbur surah Yusuf. Mudah-mudahan insyaallah ya ada kita waktu bisa kita kaji sama-sama tentang tadabbur surah Yusuf alaihissalam. Nah, 2. Ucapan Allah kepada orang-orang yang hendak berbuat makar kepada Isa alaihissalam. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Ali Imran ayat 54. Ya, begitu juga tentang orang yang berbuat makar kepada Nabi Isa. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Nah, 3. Ketika kaum muslimin merencanakan makar dengan segala macamnya untuk menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata tentang mereka, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy menyingkirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menyingkirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Anfal ayat 30. Demikian juga dengan keterangan yang bersumber dari sunnah dan sejarah Islam. Siapa yang menerangkan sejarah dengan baik, maka ia akan banyak mendapatkan pelajaran berharga dan pada akhirnya akan memahami dunia ini dengan baik. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Fatir ayat 43. Dalam lembaran-lembaran sejarah Islam, kita sering membaca beragam rencana jahat yang diarahkan kepada Rasulullah dan harusnya pun terbilang kasar. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan sebuah ayat yang diharapkan dapat mengubah kepercayaan diri dan ketenangannya, menghadirkan harapan dan rehat bahwa rencana jahat itu tidak hanya berlaku pada diri beliau sendiri, akan tetapi juga kalau menimpa orang-orang yang meniti jalan dakwah seperti dirinya. Allah berfirman, bersabarlah dan janganlah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran itu, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu-dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 127-128. Allah yang akan menjadi pelindung dan penjaganya dari makar dan tipu daya selama ia bersungguh-sungguh dan tulus dalam berdakwah di jalan Allah. Ia juga tidak mengharapkan upah dari kerja dakwanya. Dengan demikian Allah tidak membiarkan diri terjebak dalam makar dan tipu daya musuh. Dalam kehidupan kita, ya, ketika seseorang melakukan rencana jahat, maka dia sendiri yang kena. Itu biasa ya. Mungkin waktu sekolah dulu, waktu SD, ya, rencana jahatnya dia apa? Dia simpan permen karet di kursi temannya, ya. Ternyata dia sendiri yang kena, ya. Dia sendiri yang kena. Itu caranya Allah untuk memberikan pelajaran bagi dia bahwa segala rencana yang jahat itu kembali kepada pelakunya. Ini luar biasa ini ayat ini ya. Kalau kita, jadi kalau ada ini ayat, kita tidak akan usil kepada orang, kita tidak akan ya mengerjakan hal itu kepada orang, karena pasti kita yang akan kena juga. Orang yang berbuat zolim kepada orang, maka di suatu hari dia juga akan dizolimi oleh orang. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Orang yang berbuat zalim akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Jadi jangan kita berbuat keburukan, akan kembali kepada kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, sungguh Rasulullah telah merasakan pahitnya makan-makan musuhnya. Dia telah banyak diuji, namun beliau memperlihatkan kesabaran yang lincah dan menawan. Bahkan Allah sengaja memperlambat kemenangan beliau untuk menguji keimanan dan keyakinan terhadap dakwah yang diembannya. Soal ini ditanda ini. Bahkan Allah sengaja memperlambat kemenangan beliau untuk menguji keimanan dan keyakinan terhadap dakwah yang diembannya. Masya Allah, ini ditanda ini. Bahkan Allah sengaja memperlambat kemenangan dan beliau untuk menguji dan keyakinan terhadap dakwah yang diembannya. Masya Allah. Bisa nggak Allah mempercepat kemenangan? Bisa atau tidak? Sangat bisa. Kita mungkin punya keluarga yang sakit. Bisa nggak Allah menyembuhkan dengan segera? Bisa atau tidak? Sekejap mata Allah bisa mengubah. Tapi kenapa Allah lambatkan itu kesembuhan? Karena kita, iman kita mau apa? Mau diuji oleh Allah. Ini tahan atau tidak ini? Kebal atau tidak ini? Allah mau uji keimanan kita. Jadi jangan mengatakan, kayaknya Allah tidak mampu. Allah mampu, gampang sekali. Sekejap mata Allah sudah bisa ubah.
Cuma masalahnya kita ini mau diuji oleh Allah, bisa tahan atau tidak, kebal atau tidak, tahan atau tidak. Jadi orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita. Sehat menjadi sakit, sakit menjadi meninggal. Semua itu karena takdir Allah, dan Allah menginginkan apakah kita lulus dalam ikhtibar atau kita tidak lulus dalam ikhtibar. Ya. Kalau masalah Allah mau segera, gampang sekali. Sekejap mata Allah bisa mengubah. Tetapi ada hikmah di balik itu semua. Dan kalau kita diuji keimanan kita, tinggi iman kita, bukankah hasilnya derajatnya juga di surga akan tinggi? Karena orang di surga itu beda-beda derajatnya. Ada yang paling tinggi. Bahkan ada orang yang di surga itu perbedaannya antara langit dan bumi. Betul sama-sama di surga, tapi antara langit dan bumi. Makanya mengatakan, akhi, saudaraku, kalau engkau tidak dapati saya di surga, kasih tahu Allah. Bilang ada dulu temanku itu sama saya ikut kajian. Bilang iya, nanti saya kasih tahu Allah. Masalah enggak, itu teman, tas surganya di atas. Kita di bawah. Jangan pede dulu mengatakan, oh maksudnya ini masuk neraka. Oh bukan. Bisa jadi teman bilang begitu, bilang kalau kamu tidak dapat saya di surga, kasih tahu Allah nih. Bilang ada dulu temanku itu sama-sama ikut kajian. Berkata, oh iya insya Allah nanti saya kasih tahu. Jangan terlalu pede pak. Bisa jadi itu teman yang bilang begitu, surganya dia di atas. Makanya tidak ketemu ya. Ketemu kalau dia di lantai 100, kita di lantai dasar. Ketemu atau tidak? Tidak ketemu. Makanya dia bilang itu, kasih tahu ke Allah. Maksudnya itu supaya surga hati itu bisa naik. Dan insya Allah syafaat sahabat, syafaat teman itu bisa mengangkat saudaranya untuk naik ke surga yang tinggi. Masya Allah. Takbir. Barakallahu. Jadi begitu. Jadi jangan pede ya mengatakan, oh maksudnya ini di neraka. Oh bukan. Surganya ada di atas ki. Makanya naiknya juga. Masya Allah. Namun setelah itu semua beliau mendapatkan kesudahan yang indah, memperoleh penghargaan yang indah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena siapa yang bersama Allah, maka tidak ada orang yang sanggup menipu dan mencelakakan diri. Masya Allah, ini ditanda ini supaya kita tidak kena usil atau bahasanya tidak kena prank, tidak kena jahat. Ini kata kuncinya. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang apa? Bertakwa dan orang yang berbuat ihsan. Orang yang takwa dan orang yang ihsan, arti ihsan berbuat berbaik. Karena siapa yang bersama Allah, ini kuncinya nih. Karena siapa yang bersama Allah, maka tidak ada orang yang sanggup, masya Allah, menipu dan mencelakakan dirinya. Luar biasa ini. Kita tidak mau kena kecelakaan, kita tidak mau kena musibah. Kuncinya saja takwa dan ihsan. Jadi kalau ada pertanyaan, apa kuncinya agar kita tidak kena tipu dan tidak kena kecelakaan? Ya, bertakwa dan berihsan. Bertakwa dan berihsan. Itu takwa dan kita harus berbuat baik kepada orang. Nah, yang penting bagi dirinya adalah menjaga terus ketakwaannya, tidak memutus kebaikannya kepada orang lain. Dengan demikian maka yang dilakukan kepadanya tidak akan berpengaruh bagi dirinya. Baik, jadi intinya bahwasanya ketika makar, ketika kita mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka keburukan itu juga akan kembali kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengirimkan orang-orang yang berbuat ihsan kepada kita. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya ya, kita mengambil satu kaidah yang disebutkan ya sebelumnya. Ya, kasih kesempatan ibu-ibu ya. Ibu-ibu lagi. Kaidah keberapa? Kaidah keberapa? Ke-16. Ya, silakan ibu-ibu. Kaidah ke-16. Tafadhol. Ada berapa orang di situ di belakang? 3.000 orang, masya Allah. Angkat tangannya ya, 3.000 orang. Nah, silakan satu orang. Nanti kena semua giliran, insya Allah. Ya, jadi siapa cepat, insya Allah sudah tenang hatinya. Ya, yang sudah selesai. Silakan. Kaidah ke-16 ya. Sudah dicatat ya? Sudah dicatat atau belum? Sudah. Ya, baca saja yang dicatat.
Ya, kita baca saja kalau memang ini kita ya. Ya rahmukallah. Contohnya? Ya. Di luar mobil. Ya. Nggak apa-apa karena ada di tempat sampahnya. Ya. Jadi betul tadi bahwa maknanya ini tidak sama keburukan dan kebaikan, tidak sama kejahatan dan kebaikan, tidak sama orang soleh dengan orang fasik, ya, tidak sama penghuni surga dan penghuni neraka, tidak sama hitam dan putih. Jadi selalu Allah membedakan ini agar kita tahu tidak sama jalan yang hak dan jalan yang batil. Ya. Contohnya tadi al-khabis adalah misalnya membuang sampah bukan pada tempatnya. Ya, jadi ini juga khabis. Ya. Dan kita itu harus menentukan ya, ini kita bilang thayyib atau ini kita bilang khabis. Barakallahu fiik. Jadi dalam kehidupan kita itu sangat mudah. Kita bisa menentukan ini thayyib kalau masuk dari salah satu dari tiga. Apa itu? Wajib, sunnah, mubah. Wajib, sunnah dan mubah. Kita mengatakan ini khabis, ini buruk kalau salah satu dari dua, makruh dan haram. Ya, jadi kita mengerjakan yang thayyib saja, kita harus menjauhi yang khabis, ya, yang khabis. Baik, saya kira demikian jamaah sekalian insyaallah. Ya, silakan. Ya. 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 Jadi dalam agama kita, ya, dalam agama kita untuk mengatakan misalnya hukum karma, artinya apa yang kita kerjakan kepada orang lain itu juga akan mengenai kita, itu tidak ada tapi tidak mesti sama persis. Ya. Maksudnya dalam bentuk yang lain. Misalnya kita berbuat jahat kepada orang, misalnya memukulnya, itu namanya kan memukul, itu kejahatan, khabis. Tetapi timbal baliknya nanti itu ada yang kita dapatkan, tapi tidak mesti persis, yaitu dalam bentuk pemukulan, mungkin dalam bentuk yang lain, misalnya penipuan, ya, atau misalnya tiba-tiba kita jatuh, ya, kita jatuh, itu juga merupakan keburukan. Jadi bisa jadi kembali dan pasti kembali itu kejahatan, sebagaimana di surah Az-Zalzalah tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tetapi tidak mesti dalam bentuk yang sama. Jadi begitu Pak Haji. Memang dia kembali tapi tidak mesti dalam bentuk yang sama, tidak mesti dalam bentuk yang sama. Baik. Jazakumullah khair. Jadi insyaallah setelah salat syuruk, ya, setelah salat syuruk kami mengingatkan untuk jamaah mengikuti program tartil tahsin rutin sampai lancar insyaallah taala. Kita mulai pada hari ini, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dan menjadikan kita sebagai ahli Al-Qur'an. Baik. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.